Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum pemrosesan paralel. Pada bagian ini merupakan bagian terakhir dari praktikum pemrosesan paralel. Di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang atau mempraktekkan tentang komunikasi point to point menggunakan MPI. Agenda hari ini yaitu menjelaskan komunikasi point to point dengan menggunakan MPI, kemudian teknik pelaksanaan dari praktikum. Tujuan dari praktikum ini yaitu menguasai rutin-rutin komunikasi point to point dalam MPI. Kemudian pengiriman dan penerimaan pesan secara teori dari komunikasi point to point ini yaitu pengiriman dan penerimaan pesan oleh proses adalah dasar mekanisme komunikasi MPI. Jadi dasar operasi komunikasi point to point adalah send and receive. Sebagai contoh, dalam listing program ini kita menggunakan listing di sini MPI send untuk mengirimkan pesan atau MPI receive untuk menerima pesan. Mungkin di dalam praktikum ini cukup satu eksperimen saja yang harus Anda ujikan atau Anda cobakan, dan listing programnya bisa Anda lihat pada modul praktikum yang tersemat pada deskripsi video di bawah ini. Dan untuk selanjutnya, bagaimana tata cara atau teknik pelaksanaan praktikum akan disampaikan oleh asisten kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pemrosesan paralel teknik elektro Unsus Karyau. Hingga saat ini kita telah mencapai di modul ke-6, di mana modul ke-6 ini kita bakalan membahas dan melakukan uji coba terhadap komunikasi point to point MPI. Jadi komunikasi point to point ini biasanya digunakan antar satu komputer dengan komputer lainnya, begitu. Namun sebelum kita memulai praktikum ini, kita perlu mendownload satu tambahan paket baru, yaitu kita harus mendownload MPI CH2. MPI CH2 ini fungsinya supaya kita lebih gampang untuk melakukan koneksi antar satu komputer dengan komputer lainnya menggunakan SMPD. Ini pilih yang nomor 3, yang swas.soft source4g.net, pilih yang ini. Nanti bakalan ada link untuk downloadnya. Ingat, linknya yang ini nih. Ini untuk download. Kemudian pilih yang MPI CH2 yang Windows x86 dan 64. Download ukurannya itu sekitar 9,4 MB. Ini download. Kemudian kita install. Oke, downloadannya telah selesai. Mari kita install. Next, kemudian next, agree, next. Ya, ingat ya, di sini ada pasparase. Ingat pasparase apa yang kalian bikin, bawa. Kalau di sini kita akan menggunakan bawaan be happy. Kemudian next. Ini adalah lokasi penyimpanan instalasi. Ini kita buat everyone. Next. Next. Yes. Tunggu sampai selesai. Oke, kemudian kita close. Setelah dari sini kita telah melakukan instalasi terhadap MPI HC. Kemudian langsung aja untuk kita lakukan uji coba terhadap program ini. Langsung kita buka Visual Studio. Kemudian buat project baru. Di sini kita akan membuat nama project 6.point-to-point. Oke. Next, seperti biasa empty project, finish.
Seperti biasa, setelah membuat project, kita harus membuat satu file kelas. Di sini kita buat nama filenya p2p. Finish. Setelah ini, kita pastikan dulu codingan yang ada dari modul praktikum. Di sini kita terdapat beberapa merah-merah nih. Yang merah-merah itu tandanya fungsi-fungsi tersebut itu masih tidak diketahui. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi? Kita atur properties. Kemudian kita atur beberapa hal yang perlu dikonfigurasi. Pertama kita ke tab C atau C++. Additional include directory kita tambah, edit, kemudian cari file folder instalasi MPI CH2, cari, sesuaikan, include, di sini juga include, select folder, oke, apply, kemudian multiprosesornya kita buat yes, apply, kemudian kita pindah ke tab language, OpenMP tetap kita support, apply, kita pindah ke linker, general, pilih additional library directory, edit, tambahkan lokasinya di tempat yang tadi juga, directory MPICH2, kemudian library, lihat sesuai, ini dia meminta library, dia lib, select folder, oke, apply, kemudian kita tambahkan di bagian input, kita harus menambahkan beberapa jenis library baru, contohnya yaitu library mpi.lib, kemudian ada library mpa.lib, dan juga ada library cxx.lib. Oke, setelah selesai, langsung aja kita compile programnya. Start with debugging. It's not recognized. Oke. Jadi di sini ada satu pesan error. Kalau kalian lihat, di sini ada satu pesan error. Kenapa pesan error ini terjadi? Ini karena kita atau pada program itu dieksekusi menggunakan perintah 32 bit. Kita lihat di sini. Bagaimana cara mengatasinya? Kita bagi yang 64 bit dan mengalami masalah seperti ini, kita buat configuration baru. Ini platform kita buat new, ganti dengan 64 bit. Kemudian ini kita copy aja, biarkan aja. Oke. Close. Pastikan ini sudah 64 bit. Kemudian kita debug, start with debugging. Nah, kemudian sini ada tampil seperti biasa. Dia meminta izin, firewallnya meminta izin untuk mengakses secara jaringan. Kita allow aja, checklist keduanya allow access. Kemudian pada program ini terdapat error. Errornya adalah MPI send invalid rank. Kemudian yang dikirim itu tidak diketahui apa, kemudian penerimanya juga tidak tahu. Kenapa ini terjadi? Karena kita belum melakukan eksekusi. Jadi program yang kita buat itu dapat dieksekusi menggunakan perintah MPI exec gitu, execution. Jadi caranya bagaimana? Pertama kita buka cmd run as administrator, yes. Kemudian kita pindahkan ke directory di mana kita install
di mana kita install program MPI ch2 tadi, cd ke program file, kemudian cd lagi MPI ch2, cd bin dia. Oke, sini setelah terdapat beberapa file, kemudian selanjutnya kita perlu melakukan instalasi SMPD. Di sini ada parase. Parase ini adalah password yang tadi. Kemudian kita lakukan instalasi SMPD kurang install parase. Parasenya tadi di waktu kita install itu be happy. Enter. Nah, ini dia telah melakukan instalasi. Nih, dia telah melakukan instalasi MPI ch2-nya. Kita bersihkan layarnya. Setelah itu, kita akan melakukan eksekusi menggunakan MPI eksekusi, kemudian min n. Enter dulu biar kita tahu nih. Min n itu adalah maksimal prosesnya. Yang ini. Jadi kita akan ini, kemudian min n, kita buat prosesnya di situ ada 1024 contohnya. Kemudian kita cari folder praktikum pemrosesan paralel, kemudian ini x64. Ini untuk yang di x64 ini untuk kita kalau mengatur ini x64, tetapi kalau dia kalian menggunakan Windows 32 bit, masuk ke dalam folder debug. Di sini harusnya ada file exe, tetapi karena kita menggunakan prosesor 64 bit, jadi kita masuk ke dalam x64, kemudian debug. Sini ada file exe yang ini kita copy, kemudian masuk kembali lagi ke cmd, beri tanda kutip, kemudian paste, klik kanan, kemudian masukkan program yang tadi ini, kemudian enter. Di sini terdapat satu masalah lagi. Masalahnya apa? Kredensial untuk Electro rejected connecting to Kanggara 75. Nih, jadi dia bakalan minta satu password, username dan password di komputer kita. Jadi untuk melakukan pertukaran data untuk point to point ini, dia meminta username dan password sebagai syaratnya. Karena saya sendiri nggak tahu username dan password dari laptop saya, kita akan membuat user baru melalui komputer manager, komputer manajemen, kemudian pada tab lokal user and group kita buat user, baru, new user, username-nya kita buat elektro, kemudian full name-nya teknik elektro. Deskripsinya hilangkan aja, kemudian untuk passwordnya itu kalian buat sendiri, tapi harus kalian ingat. Sini saya akan membuat password 1234, yang ini juga 1234. Kemudian untuk yang ini user must change password at next login kita hapus, kemudian password never expire dicentang, create, kemudian close. Nah, di sini telah tampil satu user baru yaitu elektro dengan username-nya elektro dan password tadi 1234. Kemudian kita balik lagi ke sini. Ini kita cancel, klik Ctrl+C untuk membatalkan eksekusinya. Kemudian kita bersihkan dulu layarnya, cls eksekusi ulang, enter.
masukkan username yang tadi, elektro. Ntar passwordnya 1234, enter. Tunggu beberapa saat, dia melakukan autentikasi. Tadi karena terjadi overload terhadap program, sebelumnya kan kita membuat programnya itu 1024 itu karena terlalu besar, ini diganti jadi 4. Jadi karena saking banyaknya prosesnya, jadi mengakibatkan prosesnya terlalu lama. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Received yang diterima adalah hello there, seperti ini. Itu untuk program yang pertama. Kemudian yang kedua adalah operasi blocking dan non-blocking. Langsung aja kita uji coba kan. Paste, kemudian rebuild solution. Kemudian ini kita bersihkan CLS. Ulangin lagi yang di atas, enter. Nih, proses rank 0, data dikirim dari rank 0. Halo, ini dari rank 0. Kemudian proses rank 2, proses rank 1. Kemudian di sini ada data yang diterima dari rank 1. Hello, ini dari rank 0. Sehingga si rank 0 ini mengirimkan data ke rank 1. Kemudian rank 1 menerima datanya. Data yang dikirim apa? Data yang dikirim oleh rank 0 adalah hello, ini dari rank 0. Kemudian diterima oleh rank 1, begitu juga. Bagaimana jika kita ubah gitu? Bisa tidak? Itu kalian bisa mencobanya sebagai tambahan di laporan kalian. Berikutnya ada operasi non-blocking. Ctrl A, paste, build rebuild solution. Selesai. Kita bersihkan dulu atas. Nih, minimal prosesor 2, kemudian minimal proses ini. Jadi karena prosesor saya menggunakan dual core 4 thread, di sini cuma tampil dual core-nya aja gitu. Kemudian prosesnya tadi kan ada 4, itu dia. Mungkin kita telah sampai di akhir dari praktikum modul ke-6 ini. Kalian bisa menambahkan, kemudian dalam laporan kalian buat tata cara melakukan pembuat user baru, kemudian login yang tadi, itu kalian masukkan ke laporan. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Apabila terjadi error dan sebagainya, juga kalian tampilkan di komentar. Lebih dan kurang, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi praktikum terakhir kita atau praktikum ke-6 kita. Untuk selanjutnya silahkan buat laporan dari hasil percobaan yang telah Anda lakukan, dan jangan lupa untuk screenshot setiap hasil pengujiannya ya. Lalu buat analisa hasil dari praktikum yang telah Anda lakukan. Terima kasih, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.